وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di mana saja kalian berada, kami dari Pengobatan Islam Al-Mustafa pada video kali ini insya Allah akan kita bahas tentang seluk-beluk jin syaiton dan apa dampak buruk apabila jin tersebut masuk dalam tubuh manusia. Insyaallah ada beberapa poin yang akan kita bahas, maka tonton video ini sampai selesai agar kita paham tentang musuh-musuh kita, tentang penyakit yang kita derita, dan yang paling terpenting dengan mengetahui ma'rifat jin, mengetahui pengetahuan tentang dunia jin, bertambah pula iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dalam pertemuan kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama, dari mana asal jin Allah ciptakan? Dalam hal ini Allah SWT telah menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dialah Allah yang menciptakan jin dari nyalanya api. Maka jin Allah ciptakan dari nyalanya api. Syekh Wahid Abdussalam Bali dalam kitabnya Wiqayatul Insan Minal Jin Wasyaiton menegaskan dalam hal ini tentang penciptaan jin yang beliau nukil dari perkataan Abdullah bin Abbas. Beliau menjelaskan bahwasanya yang dikatakan nyala api di sana adalah jilatan api. Sementara jilatan api itu angin yang panas. Maka dapat dikatakan pula jin Allah ciptakan dari angin yang panas. Ya api itu sendiri. Pertanyaan kedua, apakah manusia bisa melihat jin? Maka jawabannya tidak. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya bangsa jin atau syaiton dan pengikut-pengikutnya mampu melihat kamu dari tempat yang tidak kamu dapat melihat mereka. Maka ayat ini menegaskan jin itu bisa melihat manusia, sementara manusia tidak dapat melihat jin. Imam Syafi'i memberikan pengecualian. Kata Imam Syafi'i, apabila ada seseorang mengaku bisa melihat jin, maka kesaksian tersebut kami tolak, kecuali dia seorang nabi, Maka dari perkataan Imam Syafi'i ini, hanya nabilah yang bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Sementara kita sebagai manusia biasa tidak dapat melihat jin. Kalaupun nampak jin, itu bukan bentuk aslinya jin, tetapi jin menyerupai bentuk makhluk yang lain.
Sebagaimana ceritanya sahabat Rasulullah Abu Hurairah yang disuruh oleh Nabi untuk menjaga zakat mal. Kemudian ada jin syaiton mengambil hingga beberapa kali. Maka dalam cerita itu Abu Hurairah bukan melihat jin dalam bentuk aslinya, tetapi jin itu menyerupai makhluk. Tuh, karena hanya Nabi yang bisa melihat jin. Maka orang-orang indigo yang matanya ketempelan jin, itu jin dilihat sama dia dalam bentuk bukan aslinya, tetapi jin itu menyerupai. Bisa seperti kalau dalam hadis Nabi itu ular, kalajengking, anjing hitam, dan lain sebagainya. Itu penyerupaan jin, bukan bentuk aslinya. Maka kita harus paham. Yang ketiga, apakah jin berjenis kelamin? Jawabannya iya. Jin banyak kesamaannya dengan manusia. Dia berjenis kelamin, beranak pinak, makan minum. Insya Allah nanti kita jelaskan tentang makan minumnya jin. Kemudian punya akidah, punya agama, punya pekerjaan, sama seperti kita. Apakah jin berjenis kelamin? Iya, jawabannya berjenis kelamin. Sebagaimana sabda Nabi yang sering kita baca, yang sabda Nabi ini menjadi doa. Sering kita baca ketika kita masuk toilet atau WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan jin syaiton, laki-laki maupun perempuan. Nah, dari sabda ini dapat kita ambil kesimpulan, jin itu ada yang laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, apa makanan dan minuman jin? Apakah jin makan minum? Dalam hal ini ada sebagian ulama memang dijelaskan dalam kitab Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Sebagian ulama memang mengatakan jin itu tidak makan minum. Tetapi sebagian besar, kebanyakan ulama mengatakan jin itu makan minum sama seperti kita. Lalu apa makanan dan minuman jin? Jin muslim memakan tulang. Catat, jin muslim memakan tulang dari hewan yang disembeli atas nama Allah. Sebagaimana yang diterangkan Rasulullah dalam sabdanya yang artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa para jin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada beliau makanan yang halal. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanan bagi kalian semua tulang yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Jika tulang itu kalian ambil, akan penuh dengan daging. Sementara kotoran binatang akan menjadi makanan hewan jin bagi kalian. Jadi tulang yang kita sembeli atas nama Allah itu menjadi santapan jin muslim. Dalam pandangan jin muslim, dalam sabda Nabi ini, maka tulang yang kita anggap tulang, dalam pandangan dia itu akan menjadi daging yang segar. Nah, seperti itu. Kemudian makanan jin, hewan jin, itu kotoran hewan. Kotoran hewan
dari hewan-hewan kita seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Jadi kotoran itu dari hewan kita akan dimakan pula oleh jin hewan. Jadi jin itu punya hewan juga, punya piaraan, sama seperti manusia, punya hewan ternak. Maka kotoran jin dalam pandangan hewan jin, kotoran hewan maksud saya, dari hewan kita, dalam pandangan hewan jin, itu seperti rumput yang hijau. Itu maksudnya sabda Nabi yang diriwayatkan tadi dalam riwayat hadis Muslim. Jadi jin muslim itu memakan tulang yang telah disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tulang-tulang yang tidak disembelih atas nama Allah, seperti untuk berhala, untuk sesajen, maka hal itu menjadi makanan syaitan dalam pandangan, dalam keyakinan kita. Makanan yang manusia konsumsi. Sementara jin kafir itu memakan makanan yang kita konsumsi, tetapi dalam makan itu kita tidak ingat Allah. Di sana syaitan ikut makan, hati-hati. Maka kalau jin muslim itu makan tulang, sementara jin kafir itu memakan makanan kita atau minuman kita yang di sana kita tidak menyebut nama Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika salah seorang dari kalian tidak menyebut nama Allah ketika makan, setan pun berucap pada teman-temannya, kalian akhirnya mendapat tempat bermalam dan makan malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Allah SWT juga menerangkan dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Jadi minuman syaitan, jin syaitan ini seperti khamar, minuman-minuman keras. Ini menjadi minumannya juga. Kemudian hewan yang dipersembahkan bukan untuk Allah. Hewan yang dipersembahkan atau bangkai binatang yang dipersembahkan, yang dikorbankan untuk berhala, maka ini termasuk menjadi makanan jin syaitan yang kafir. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, di manakah tempat tinggal jin? Syekh Wahid Abdul Salam Bali menegaskan, dia mengatakan di padang pasir, di tempat-tempat atau di rumah-rumah kosong yang tidak ada penghuni manusia. Kemudian di WC, di lubang-lubang kecil di tanah. Makanya Nabi melarang kita untuk mengencingi lubang-lubang di tanah, karena kata Nabi, lubang-lubang di tanah itu termasuk rumah jin. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana setan jin syaitan masuk dalam tubuh manusia, di mana ia bertempat dalam tubuh manusia, dan apa dampaknya, apa dampak buruknya? Sebagaimana tadi kami terangkan bahwasannya jin itu adalah jilatan api.
Sementara jilatan api itu dalam penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dalam penjelasan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jadi jin itu Allah ciptakan dari jilatan api. Jilatan api itu adalah angin yang panas. Sementara manusia ini terdiri dari pori-pori kecil. Ada pori-pori kecil yang banyak dalam tubuh kita. Maka jin itu masuk melalui pori-pori, kemudian mengikuti aliran darah dan menyeluruh dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika sudah masuk ke dalam tubuh, mengikuti aliran darah, sementara darah itu ada di seluruh tubuh, maka di sanalah rumah dia. Maka di sanalah dia bertempat. Nah, cuman terkadang jin itu menguasai atau menjadikan organ tubuh itu menjadi sentral dia untuk memerintah organ-organ yang lain. Contoh biasanya dia menguasai otak. Sementara otak ini adalah sentral tubuh, saraf-saraf yang nanti akan merusak organ-organ tubuh yang lainnya. Hal ini sebagaimana Allah terangkan, yang maksud saya sebagaimana sabda Nabi, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan berpindah-pindah di dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi jin itu masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Apa dampaknya? Ketika ia berhasil masuk dalam tubuh manusia, ia akan menjadikan otak sebagai sentral, sebagai yang saya jelaskan tadi, yang kemudian mempengaruhi organ tubuh dan saraf-saraf manusia, yang akan menimbulkan yang pertama, ketika jin itu masuk ke dalam tubuh, maka dampak buruk dalam tubuh manusia dan kehidupan manusia yang pertama, orang tersebut ketakutan, mudah ketakutan, cemas, gelisah. Maka mentalnya ketika jin syaitan dalam tubuh manusia, maka mental seseorang kena takut, was-was, dan lain sebagainya. Kemudian terjadi pula sakit medis, timbul sakit medis. Karena tadi dia menguasai otak, sementara otak itu menjadi sentral kita, maka saraf-saraf di sana mengalami kerusakan. Kalaupun dia sudah ada penyakit dalam tubuh, kita punya penyakit, maka jin akan memperparah keadaan. Kita nggak punya penyakit aja, dia bisa membuat kita sakit medis. Tetapi apabila kita sudah punya penyakit, maka itu menambah parah sakit kita. Karena dia bekerja melalui aliran darah. Kemudian, bagaimana agar jin syaitan tidak mampu memperdaya kita? Gimana supaya jin ini tunduk sama kita? Kita nggak bisa dikuasai, kita nggak bisa diperdaya olehnya. Gimana caranya? Yang harus kita ketahui, pada hakikatnya sebenarnya manusia kita ini memang sudah Allah tanam potensi keburukan. Maka di dalam diri kita ini sebenarnya sudah ada sifat-sifat syaitoniah. Sifat-sifat keburukan itu sudah ada dalam diri kita. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugi orang-orang yang mengotori jiwanya sendiri.
maka potensi keburukan itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Sifat-sifat syaitonia, sifat-sifat bahimia, binatang ternak itu sudah ada dalam diri kita. Dalam ilmu tasawuf, para ahli-ahli qalbu sudah menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya, dalam diri kita ini ada 5 penyakit. Ini di antaranya, banyak, tetapi 5 di antaranya ada di dalam diri kita. Ini sebagai contoh bahwasanya diri kita ini memang sudah ada sifat syaitonia, sifat-sifat keburukan dalam diri kita. Hawa, dalam diri kita ini ada hawa. Maka ahli tasawuf menjelaskan dalam diri kita ini ada hawa. Hawa ini sifatnya pantang direndahkan. Ini penyakit. Kemudian ada nafsu. Nafsu ini sifatnya pantang kurang. Kemudian hawa nafsu dunia. Dunia ini tempat kerusakan. Tempat kerusakan untuk merealisasikan hawa dan nafsu kita ini di dunia ini. Setan ini sifat. Maka sebenarnya setan ini sifat, bukan bentuk makhluk. Ketika manusia itu ingkar kepada Allah, maka dia dikategorikan setan. Maka setan itu jangan kita salah paham, setan itu sifatnya. Kalau jin, manusia itu bentuknya. Maka yang dikatakan setan itu bukan jin saja, tapi manusia bisa masuk dalam kategori setan juga. Maka kata Allah, yuwaswisu fi sudurinas minal jin nati wanas, yang selalu membisikkan keburukan di dada dari bangsa jin maupun manusia. Jadi setan itu membisikkan dada itu bukan dari golongan jin saja. Manusia yang jahat, yang ingkar kepada Allah, jauh kepada Allah, itu juga dikategorikan setan. Kemudian iblis. Hawa nafsu dunia, setan iblis. Iblis inilah yang menunggangi. Maka sifat-sifat iblis itu sudah ada dalam diri kita. Nah, internal keburukan yang ada dalam diri kita inilah yang akan menjadi lebih parah apabila ada keburukan eksternal. Jin syaitan tadi tambah masuk lagi. Maka ini akan memperburuk, akan tambah buruklah keadaan kita. Yang tadinya jauh, tambah jauh. Yang tadinya malas sholat, lebih tambah malas sholat. Yang tadinya tidak mau taat, ahli maksiat, tambah bos maksiat mungkin. Maka bagaimana untuk membentengi semua ini? Maka tugas kita itu menundukkan syaitan yang ada di luar diri kita maupun yang ada di dalam diri kita. Tugas kita menundukkan. Kita tidak bisa menghilangkan. Kita hanya mampu menundukkan. Dengan cara apa? Yang pertama, menguatkan akidah kita, tauhid kita kepada Allah SWT. Bahwasanya Allah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka jadikan Allah ini benar-benar menjadi Tuhan kita, menjadi harapan kita, menjadi tujuan kita, menjadi orientasi hidup kita. Jadikan Allah ini sebagai semangat hidup kita. Maka ahli-ahli tasawuf mengatakan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya engkau yang kami maksud, ridhamu yang kami cari. Maka dalam hidup ini kita hanya mencari ridha Allah. Luruskan niat, bersihkan, murnikan akidah kita kepada Allah SWT dari hal-hal kesyirikan. Jangan kita mensekutukannya
maka perbaiki. Yang pertama. Yang kedua, menguatkan amalan-amalan wajib dan sunnah. Ya, sholat wajibnya dikuatkan. Kemudian amalan-amalan sunnah, sedekah, zakat, sholat berjamaah bagi laki-laki, sholat di rumah bagi perempuan dan lainnya. Maka ini dikuatkan. Sehingga ruang-ruang syaitan itu, syaitan yang di eksternal tidak mampu mempengaruhi kita. Dan syaitan yang ada di dalam tunduk dia. Kemudian yang ketiga, mendawamkan zikrullah. Menguatkan zikir kepada Allah. Hendaknya kita kuatkan zikir kepada Allah. Ketika kita sudah kuat zikir kepada Allah, ingat kesadaran kita kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menjadi pelindung kita. Sebagaimana sabda Nabi yang sering dibaca para penterapi ruqyah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un 'alim. Jadi kata Nabi, apabila nama Allah itu sudah beserta kita, artinya sudah mendarah daging nama Allah itu dalam diri kita, maka apapun yang berniat membahayakan kita dari langit, dari bumi, atau di antara keduanya, maka insya Allah tidak akan berefek. Tidak mampu membahayakan tanpa izin Allah. Sebagaimana Umar. Ketika Umar lewat di suatu tempat, maka setan pun berjalan bukan di tempat yang sama. Pergi dia jauh. Pergi jauh dia. Jangan sampai Umar melihat. Kenapa dia seperti itu? Karena sesungguhnya Umar sudah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Umar sudah beserta Allah di mana saya berada. Nama Allah sudah beserta. Jangankan namanya, yang punya nama sudah beserta Umar. Sehingga kuatlah dirinya terbentengi dari pengaruh-pengaruh syaitan. Syaitan dalam dirinya tunduk. Syaitan di luar diri tidak mampu untuk masuk ke dalam diri dia. Maka ini sedikit pengetahuan yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan dapat kita aplikasikan pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami dari Pengobatan Islam Al-Mustafa, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.